Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ustaz sekalian, insyaallah pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Apa diseminasi bu? Disemi itu turunan, ya. Ada kelompok tertentu untuk kemudian menerima informasi, mengerti informasinya dan dari informasi itu melaksanakannya. Ya. Apa yang kemarin sudah dipelajari, dipelatihankan itu ya, didapatkan, dipengalamankan, sampai semuanya itu akan disemi. Disemi itu ditumbuhkan ya. Ditumbuhkan, disebarkan, disampaikan, diinformasikan kepada ustazah sekalian terkait yang kemarin sudah dipelajari di CGP ya. Hari ini ustaz dan ustazah akan mendapatkan tularan itu dari ustazah Resti dan ustazah Ois ya. Jadi nanti mohon diperhatikan dengan baik ya. Kalau ada yang tidak paham atau belum, ditanyakan langsung. Jadi intinya hari ini kita akan diketok tulari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di calon guru pendidikan kemarin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tolong nanti diikuti dengan serius ya. Karena kesempatan tidak terulang untuk yang kedua kalinya ya. Bisa jadi nanti ada pertemuan berbeda, tetapi mungkin isinya berbeda juga ya. Jadi isinya, muatannya dan lainnya berbeda. Jadi itu sekali lagi minta tolong nanti diikuti dengan seksama, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, karena kegiatan berikutnya dan berbagi berdua ya. Barangkali itu dari saya, Ustaz sekalian. Langsung ke pemateri pertama. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Di sini saya Ustazah Ais akan memberikan diseminasi budaya positif dari apa yang sudah kami peroleh dari calon di pelatihan calon guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang guru hebat dan luar biasa SD Negeri Hidayatullah Kota Probolinggo. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Hari ini yang dapat kami ketuk-telurkan
ada di konsep utama modul budaya positif. Yang perlu ditekankan di sini pertama teman-teman yaitu di sini kita saling belajar, ya. Itu yang pertama. Tidak ada yang siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih hebat, karena di sini kita belajar bersama, sharing bersama, kita bisa bertukar pendapat. Mungkin kita di sini karena kita dulu yang mendapat materi ini, tapi nanti insya Allah teman-teman ayo menyusul. Baik, yang pertama kita akan kita mengupas ulang. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, dan untuk materi keempat, kelima dan keenam nanti ada perilaku motivasi manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ustazah Ais. Baik, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, dari sini Nusewu sebelumnya selama kita mengajar, kita selalu mengajar itu tidak dipungkiri kita selalu mengajar dengan pola atau metode klasikal, ya, dimana kita menyamaratakan kemampuan anak-anak. Nah, di paradigma belajar baru ini kita harus menyadari bahwa anak itu punya potensi dan kemampuan masing-masing. Di sini mereka punya keunikan tersendiri-sendiri, jadi kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana perilaku kita kepada mereka, pola asuh kita, kemampuan mereka, terus juga terutama terkait dengan penilaian. Jadi setiap anak itu punya karakter, keunikan dan kebutuhan masing-masing. Itu terkait dengan paradigma. Tentunya paradigma ini semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila, ya. Seperti yang kemarin sudah pernah disampaikan Ustazah Nuril di IKM, implementasi kurikulum Merdeka Belajar, kita harus semua pembelajaran itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Apa saja profil Pancasila kemarin? Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kemandirian, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang harus kita kembangkan di paradigma perubahan belajar sekarang ini. Kemudian yang kedua di sini ada disiplin positif. Oke, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Disiplin. Nah, mengikuti aturan. Apalagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, sepakat ya, yang kita garis bawahi di sini adalah peraturan. Baik. Nah, faktanya dalam budaya kita mana kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Kenapa begitu? Karena sesuatu itu dilakukan untuk menjadikan atau mendapatkan kepatuhan dari orang lain, sehingga tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku. Jadi kalau anak-anak kita mendengar kata disiplin sudah identik dengan kata punishment, ya, hukuman. Nanti aku begini, nanti aku begitu. Nah, akhirnya mereka itu sudah merasa tidak nyaman, tidak comfort. Kemudian dari fakta tersebut, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan perilaku disiplin diri pada anak-anak mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sekiranya bagaimana anak itu disiplin tapi berasal dari dirinya sendiri, bukan karena takut kepada kita, takut pada hukuman kita, atau takut pada aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dan munculkan pada diri anak-anak. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di sini kita bisa menerapkan disiplin positif dengan menumbuhkan kesadaran diri
pada anak serta membiasakan mereka untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sekiranya bagaimana sih mereka dengan sendirinya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu menyadari, oh iya, bagaimana aku nanti tidak melakukan kesalahan ini lagi. Itu yang disebut dengan disiplin yang positif. Jadi tidak terpengaruh dari stigma mereka, pemikiran mereka kalau disiplin itu pasti nanti terkena hukuman. Nah, itu. Begitu nih Bapak Ibu, G. Jadi di sini kita sepakati bersama bagaimana memunculkan disiplin positif itu dari motivasi intrinsik. Kita sepakat ya di sini ya nanti ya. Ya, oke, baik. Nah, yang kedua terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai individu pasti punya basic need, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Begitu juga dengan anak didik kita di sekolah. Apa sih yang mendasari mereka itu berbuat sesuatu itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sama seperti kita, mereka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Otomatis pada bagian primer di sini ada sandang, pangan, dan papan. Bagaimana anak-anak itu terpenuhi kebutuhannya, baik dari segi material. Itu yang pertama. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di kelas kita pasti sering menemukan atau menjumpai anak-anak itu yang seringkali bertanya ke kita, Ustazah ini bagaimana? Atau ada anak-anak yang ketika dia diapresiasi lebih, mereka itu akan lebih termotivasi. Nah, dari sini kita berarti mengetahui bahwa anak itu di sana lebih membutuhkan kasih sayang dan perasaan diterima sama kita. Itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di kelas juga pasti sering kita temui ada anak-anak yang dominan dan mereka selalu merasa berkuasa. Nah, ini juga. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini terkait dengan pembelajaran kita. Kadang anak-anak itu kenapa sih kalau kita perhatikan lemes, lesu, nggak bersemangat. Nah, di sini berarti kebutuhan yang harus dipenuhi kita kepada mereka adalah bagaimana mereka bebas mengeksplorasikan pengetahuannya untuk belajar sehingga mereka itu tidak mengalami kejenuhan ketika belajar. Dan yang terakhir kesenangan di sini anak-anak seperti halnya kita ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita sukai, otomatis kita protes ya. Nah, sama anak-anak juga begitu. Ketika pelajaran hal yang tidak disukai, kita contoh anak-anak di sini termainkan pelajaran matematika. Nah, matematika kita sepakat ya. Matematika itu adalah pelajaran yang sangat menakutkan dan juga sulit diselesaikan. Akhirnya mereka itu tidak senang. Menjustifikasi pelajaran, ketemu pelajaran ini nggak asik. Akhirnya nyampe juga ke gurunya juga. Bagaimana anak-anak ini harus nilainya baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari ketiga poin tadi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ustazah Oke teman-teman, masih semangat? Semangat? Ayo jangan lemes, jangan serius. Serius tapi santai. Semangat? Belum sarapan kan teman-teman? Belum. Baik, kita akan sarapan. Kita akan sarapan. Saya akan kirim pakai GoFood. Semoga segera sampai GoFoodnya ya. Amin. Sebelum GoFood yang asli datang, kita GoFood-GoFoodan di sini. Nah, ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Saya cerita dulu apa itu GoFood yang saya maksud. Ini adalah pengalaman yang menyenangkan bagi saya ketika saya mengikuti kegiatan CGP. Di awal kali kami melakukan Vicon. Nah, ini fasilitator kami ini sangat memotivasi, sangat menginspirasi bagi kami. Itu kita diajak bermain GoFood. Nah, saya ingin teman-teman merasakan apa yang saya rasakan, keceriaan dan semangat yang saya rasakan. Oke? Seperti ini permainannya.
Saya suka makan apa misal? Kan GoFood, berarti makanan ya. Jangan minuman, jangan yang lain. Makanan bisa snack, bisa makanan berat. Tapi kita, nah boleh. Martabak bagi saya cemilan misal. Bagi saudara ini itu sudah makanan pokok kan bisa jadi. Nah, contoh begini. Saya suka makan ayam. Gitu kan? Saya bilang ayam saya kirimkan ke Ustazah Reni. Nah, Ustazah Reni bilang M kan? Ayam, huruf akhirnya M. Ustazah Reni bilang martabak. Nah, saya terima ayamnya. Akhirnya Ustazah Reni cari makanan lain yang huruf awalannya huruf akhir saya tadi. Martabak saya kirimkan ke Ustaz Faisal misal. Ustaz Faisal mencari makanan yang huruf awalnya apa? Are you ready? Ready. Are you ready? Oke. Kita tentukan pesertanya adalah teman-teman yang ada di depan saya. Oke? Pesertanya adalah teman-teman di depan saya. Berarti Ustazah Resti kita anggap sebagai juri. Oke, saya pengen makan tahu. Saya kirimkan tahunya ke Mbak Nuril. Udang balado. Saya kirim ke Ustaz Irham. Oseng. Saya kirimkan ke Ustazah Rizka. Gurami bakar. Dikirimkan ke siapa Gurami bakar? Risa. Manisa R. Risoles. Saudara Reni. Sego punel. L dikirimkan ke siapa sego punelnya? Saudara Reni. Sego punel. L. Lalapan lele. Saya kirimkan ke Ustaz Wahyudi. Pempek. Saya terima pempek. Kirim ke Sulada Sasubino. Kangkung tumis. Sosis bakar. Risoles. Roti bakar. Sampai kosong. Ustazah Asri. Yang belum Ustazah Berti. Raja ero-ero. Ayo kak, dikirim ke siapa raja-rajanya? Ustazah Kiki. Oke, ayo kak, Saudara Kiki. Kerang. Somai. Wiro. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, sama seperti tadi, saat kita manusia dan anak-anak melakukan sesuatu perbuatan, itu pasti ada motivasi dalam dirinya. Ya kan? Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, sebelum kita masuk yang pertama, apa sih motivasi itu? Memberi semangat. Suatu dorongan. Bisa terdiri muncul dari diri sendiri, bisa dari Orang lain. luar. Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar.
ya, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya Pak ya? Ya. Ya, ada 3 macam, yaitu alasan atau motivasi perilaku anak-anak melakukan sesuatu. Yang pertama, alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang disampaikan Ustaz Resi tadi, anak-anak cenderung hukuman itu bermakna negatif. Ya kan? Ya. Nah, di sini ketidaknyamanan itu berupa hukuman ini anak memang melakukan sesuatu karena takut. Ya, mereka terpaksa melakukan sesuatu tapi takut. Takut apa? Takut akan mendapat hukuman. Misal, saya upacara jangan sampai terlambat. Cepat lari cepat. Supaya tidak terlambat, tetapi dia motivasinya supaya tidak dihukum ngambil sampah misalkan. Ya, supaya saya nggak dihukum menyelesaikan tugas yang saya tidak bisa. Misal suruh nyiram bunga, waktu saya terbuang. Nah, itu. Jadi mereka menghindari sesuatu karena takut dihukum. Hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi hanya karena ketakutan saja. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak cenderung melakukan disiplin diri itu hanya karena motivasi ingin dapat imbalan, hadiah, pujian. Nah, dari orang lain, dari siapa? Mungkin dari guru, dari temannya, dari orang tuanya. Jadi mereka melakukan sesuatu belum dari diri sendiri, tapi ada sesuatu yang mereka harapkan berupa pujian, berupa hadiah, imbalan. Contoh di kelas, saya juga pernah melakukan ini. Jadi saya membuat bintang dari kertas emas yang saya lipat berbentuk bintang dan berwarna-warni. Dulu siswa yang hafal perkalian, misal dengan target hari ini atau minggu ini perkalian 1-3, yang hafal akan Ustazah beri bintang. Seperti itu. Semangat kan anak-anak kita? Semangat banget, dan itu di luar dugaan. Mereka selesai di luar target kita, sebelum target yang kita tentukan. Targetnya adalah 1 semester. Misalnya hafalan 1-10 itu targetnya 1 semester. Ternyata tidak sampai 1 semester mereka selesai. Tetapi memang positif. Tetapi hal ini anak-anak lakukan hanya karena mereka ingin dapat bintang. Mereka bangga dapat bintang. Hal ini kurang mengena ke anak-anak. Memang bagus. Tidak ada yang tidak bagus usaha guru. Tetapi hal ini muncul bukan dari diri sendiri, dari ekstrinsik, dari ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Dan dia bangga, papan saya panjang bintangnya. Nah, seperti di papan itu panjang. Ya kan? Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang kita harapkan, tujuan kita di sini yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Anak melakukan disiplin diri dikarenakan kesadaran diri atas nilai kebajikan dan keyakinan diri sendiri. Jadi mereka benar-benar melakukan sesuatu atas dasar keyakinan dirinya, atas dasar kemauannya sendiri. Nah, motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan muncul dari anak-anak. Itu ya. Nah, sama dengan kita. Kita kan melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Harapan kita bisa juga memunculkan motivasi intrinsik kita sendiri. Gitu ya. Next, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi, disiplin itu ada 2 makna. Ada yang menganggap itu disiplin yang konsepnya identitas gagal. Kita menciptakan anak-anak itu memang disiplin, tetapi identitas bagi kita itu belum berhasil. Artinya gagal itu apa? Masih muncul motivasi ekstrinsik. Jadi belum dari diri sendiri. Nah, contohnya apa? Hukuman tadi dan penghargaan yang tadi. Itu ya. Jadi ini memang selama ini kita lakukan, masih banyak sekolah-sekolah yang lain selain kita juga melakukan ini. Ya, jadi hukuman, kenapa kok ini kita katakan gagal hukuman ini? Karena dari hukuman ini kita bersifat memaksa. Anak-anak terpaksa patuh, anak-anak terpaksa disiplin karena khawatir takut dihukum. Kemudian dari merasa terpaksa, mereka merasa tersakiti.
Hukuman ini menyakitkan bagi anak-anak kita, baik secara verbal ataupun non-verbal. Yang dari guru itu mereka terluka. Nah, kemudian anak-anak merasa tidak nyaman karena mereka terpaksa dan terluka. Mereka tidak akan nyaman melakukan hal itu, terpaksa. Lalu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau anak merasa salah, kan pasti takut dihukum. Kita nyari ngulik-ngulik seperti apa, enggak ketemu kan? Iya kan? Enggak ketemu. Dia tidak mau ngaku salahnya apa. Pasti dia menyembunyikan, berbohong akhirnya. Dari situ mereka menjadi rendah diri. Itu hukuman. Bagaimana dengan penghargaan? Sama, penghargaan ini sifatnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bukan dari kemauannya mereka sendiri. Anak ini benar-benar melakukan, tetapi ingin dapat imbalan seperti yang tadi. Tidak efektif kan? Dan itu tidak selalu bisa kita terapkan. Mungkin kita jadi pusing juga. Habis ini ngasih hadiah apa ya? Habis ini ngasih penghargaan apa ya? Kan seperti itu. Nah, ini juga kurang membangun bagi anak-anak. Kemudian merusak hubungan. Nah, terjadi, aku nggak pernah dapat bintang. Itu aja. Ada gap-gap antara teman. Itu kita hindari dari anak-anak kita, ya kan? Sama dengan kita. Aku datang piket tepat waktu. Ustaz Kamal datangnya pagi. Piket kita pagi hari, biar nggak di punishment sama Ustaz Kamal. Ya kan? Atau biar kita dipuji, rajin itu setiap hari datang pagi. Itu masih motivasi ekstrinsik. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah, tapi proses. Kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri kita. Begitupun yang kita harapkan dari murid. Lalu mematikan kreativitas. Nah, kita bertindak, kreativitas kita nggak jalan, itu aja. Karena motivasi kita hanya itu aja, tidak berkembang. Maka kreativitas kita mati. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri, sama sifatnya dengan hukuman. Mereka menyembunyikan kesalahan, nyengit-nyengit kalau melakukan kesalahan, dan mereka tidak percaya diri atau merasa rendah diri. Begitu. Next, konsep disiplin dengan identitas gagal sudah. Sekarang kita bandingkan dengan konsep disiplin identitas yang tidak gagal. Next, Ustazah. Identitas yang tidak gagal, identitas yang sukses. Ya, ada dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau di sekolah kita ada Ustazah Resti, di konsep disiplin ada restitusi, mudah mengingatnya. Ya, Resti yang ini, restitusi adalah konsep disiplin. Oke, konsekuensi. Selama ini kita masih melakukan konsekuensi kan? Alih-alih untuk menyingkirkan hukuman, untuk menyingkirkan pikiran tentang hukuman, kita menggunakan kata konsekuensi. Apa sebenarnya konsekuensi? Apa bedanya dengan hukuman? Apakah berbeda? Ada bedanya. Kalau hukuman, konsekuensi perjanjian. ya betul. Kalau hukuman biasanya muncul hanya dari satu pihak, dari kita guru. Kamu salah, lari keliling lapangan. Anak tidak siap, apa yang akan dia lakukan? Mau tidak mau dia lari. Dia tersakiti, dia terpaksa, dan sebagainya. Tetapi kalau konsekuensi, bisa jadi itu adalah kesepakatan yang dilakukan guru dengan murid. Tetapi apakah itu full dilakukan guru dengan murid? Tidak. Apakah ada unsur guru sendiri, satu pihak yang memasukkan keinginannya? Bisa. Ya, ada. Masih? Ada. Sehingga dari konsekuensi ini penguatannya hanya berjangka pendek saja, tidak akan lama. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Karena pendek kita sulit memonitoring secara berkelanjutan. Lalu adanya stimulus respon. Mereka hanya akan merespon kalau kita memberikan sesuatu stimulus atau suatu perlakuan. Mereka nggak akan ngapa-ngapain, hanya melakukan sesuai stimulus saja, hanya merespon sesuai dengan apa yang kita arahkan. Kemudian tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman. Meskipun ada anak yang merasa nyaman-nyaman aja, tetapi sesungguhnya mereka tidak nyaman. Ada rasa terpaksa itu pasti, karena ada, misalkan anak memutuskan konsekuensi disepakati antara guru dengan murid, tetapi bahasanya kan ada bahasa guru di situ, banyak bahasa guru di sana. Itu yang membuat mereka tidak nyaman, karena mereka masih merasa ada sistem
menghukum, meskipun kalimatnya menghukum secara halus, atau kalimatnya dari kita adalah kamuflase menghukum mendidik, menghukum dengan mendidik. Kemudian anak menghormati peraturan. Memang anak menjadi menghormati peraturan, tetapi anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi mereka hanya melakukan aja, oh ya sudah tahu loh, saya menyobekkan buku teman saya, konsekuensinya apa kamu tahu? Tahu, saya akan mengganti, ya kan? Tapi dia tidak akan muncul ekspresi bahwa mereka itu sadar sendiri. Pasti ada rasa terpaksa, tidak nyaman, itu pasti ada. Tetapi dia tahu bahwa dia harus mengganti. Begitu ya. Bagaimana dengan restitusi? Nah, restitusi inilah adalah yang ada di paradigma belajar baru kita. Apa itu restitusi? Apa yang akan terjadi bila kita melakukan restitusi? Belum, Ustazah. Restitusi, dengan adanya restitusi, anak bertanggung jawab dengan perilakunya. Jadi mereka benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Bukan karena diperintah, bukan karena stimulus saja. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi setiap anak kalau melakukan kesalahan, kalau itu memang dia sudah melalui proses restitusi, mereka akan mencari pemecahan masalah, mereka terbiasa pemecahan masalah secara jangka panjang. Kemudian anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia merasa, oh aku dihormati karena aku diajak berdiskusi, aku diberi tawaran, aku diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang aku mau, apa pendapatnya. Seperti itu. Lalu teori kontrol, memegang kontrol atas diri sendiri. Habis ini kita akan bermain teori kontrol. Dari teori kontrol dan yang lain ini, anak bersemangat memperbaiki kesalahannya. Apa yang dimaksud dengan teori kontrol? Memegang kontrol diri sendiri. Ini menarik. Contoh. Nah, kalian, misalkan kita ke murid-murid, kalian pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan, pasti punya sesuatu hal yang besar, gitu kan? Ke anak-anak pasti kita. Nah, sama. Sekarang bertanya ke teman-teman saya, apakah teman-teman punya angan-angan, punya cita-cita, punya impian besar? Punya. Pasti punya. Punya kan? Punya. Sekarang saya ingin teman-teman bayangkan apa impian besar teman-teman. Tidak perlu diucapkan. Hanya teman-teman yang tahu apa yang menjadi impian besar teman-teman. Sudah? Sudah menemukan impian besar yang sangat besar yang pasti akan teman-teman kejar. Bagaimanapun caranya teman-teman harus menggapai mimpi itu, harus menggapai apa yang teman-teman inginkan. Sudah? Sekarang bayangkan impian teman-teman di genggaman tangan teman-teman. Mari kita genggam impian kita semua. Genggam dengan erat, lebih erat, sangat erat. Sekarang setelah impian kita genggam dengan erat, tiba-tiba banyak teman-teman kita datang ingin mengambil impian dari teman-teman dengan cara membujuk, merayu, nyitik-nyitik, menikung, menjegal, atau bahkan menyuap. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan memberikan mimpi itu, membuka tangan teman-teman dengan ya wis, oleh akeh duitnya, atau silakan deh, aku berikan semuanya padamu, atau teman-teman akan mempertahankannya dengan kuat apa yang menjadi cita-cita dan impian teman-teman? Rahasia, tidak boleh, aku tidak akan memberikannya. Ini adalah impianku seorang. Nah, apa yang akan Ustazah lakukan? Teman-teman lakukan. Ustazah Rizka, apa yang dilakukan? Ya akan menggenggam dengan erat. Tidak akan saya kasihkan. Saya kasih berapapun yang Ustazah minta. Enggak. Saya bangunkan rumah istana mewah. Enggak. Serta pelayannya. Enggak. Ya. Oke, Ustazah Berti apa yang Ustazah lakukan? Saya icip-icip Ustazah Berti kan kalian. Saya nampak tangan itu. Tidak akan berusaha dengan keras. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang akan membuka genggamannya? Ustaz Faisal mungkin akan membuka genggaman tangannya. Nanti dikasih uang. Oke. Bagaimana? Oke, Ustaz Faisal akan saya
terbuka tergantung uangnya. Kan itu pilihan. Haknya Ustadz Faisal. Haknya kan? Nah, dari sini apakah kita bisa menyimpulkan? Saya akan menggenggam erat, tidak akan saya buka sedikit pun. Tak engket naik enggak? Ya kan? Ngengket naik enggak oleh sama saya. Nah, kalau Ustadz Faisal, enggak apa-apa dah, saya kasihkan tergantung seberapa besar uangnya sogokannya. Misal, kan sah-sah saja. Sah kan? Sah, tidak ada yang tidak boleh, karena itu adalah pilihan sendiri. Pilihan Ustadz Faisal dan teman-teman yang lain. Nah, dari sini inilah yang disebut teori kontrol, memegang kontrol atas diri sendiri. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu adalah pilihan diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Betul? Ya kan? Kalaupun mengontrol paling hanya sebatas motivasi. Takut dihukum, takut tidak dapat pujian, takut tidak dapat hadiah, hanya sebatas itu. Tetapi sejujurnya orang lain tidak akan pernah memegang kontrol diri kita. Diri kita sendirilah yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan teori kontrol. Terima kasih. Next. Konsep disiplin. Nah, kita masuk ke konsep disiplin. Tadi yang disampaikan Ustaz Resti, disiplin itu cenderung arahnya negatif, arahnya punishment. Konsep disiplin di sini merupakan pendekatan restitusi yang akan kita gunakan. Nah, pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Kalau dengan hukuman tadi kan memang disiplin, tetapi disiplin dengan identitas gagal. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita beri kesempatan pada mereka untuk melakukan perbaikan atas kesalahan mereka. Sehingga dari situ mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, kita beri kesempatan untuk memperbaiki, dan itu adalah kesempatan kedua bagi mereka. Istilahnya gitu kerennya, ya kan? Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan atau atas sesuatu yang mereka lakukan, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa saya nanti. Saya nanti ingin menjadi orang yang seperti apa. Dari proses restitusi itu mereka sadar bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahannya. Mereka diberi waktu untuk memperbaiki diri, dan akhirnya mereka bisa diterima kembali di kelompoknya dengan baik. Otomatis dia dengan karakter yang baru, karakter yang kuat, karakter yang lebih baik. Seperti itu. Lalu kenapa harus restitusi? Padahal tadi kan selain restitusi ada konsekuensi. Itu kan juga masih bisa. Bedanya adalah dengan melakukan restitusi, artinya itu bukan merupakan paksaan untuk mereka menebus kesalahan. Jadi dengan restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi mereka belajar dari kesalahan. Lalu untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan. Kalau tadi dengan hadiah kan hubungannya tidak baik. Jadi kalau dengan restitusi memperbaiki hubungan, mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat. Lalu restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Bukan berarti tawar-menawar seperti kita ke pasar. Berapa bu tongkolnya misalkan. 15, 10 aja lah bu. Bukan seperti itu tawaran. Artinya tawaran di sini adalah kita memberikan pilihan kepada anak-anak. Kita memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berpikir dari kesalahanmu itu, apa yang akan kamu lakukan? Tenang, nanti ada contohnya. Jadi teman-teman anak itu, nanti saya jadi artis, ada videonya. Lalu dari situ restitusi juga dapat menuntun untuk melihat
sendiri potensi apa yang ada dalam dirinya. Mereka bisa berpikir kritis atas permasalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Resti kan ya. Ada 5 tadi kan? Kasih sayang, perhatian, kesenangan, kebebasan. Satu lagi, penguasaan. Itu. Jadi adanya restitusi ini, mereka akan mencari sendiri, menemukan apa kebutuhan mereka yang ingin dipenuhi oleh kita sebagai guru. Kita memberi tawaran, artinya memberi kesempatan mereka melihat pada dirinya sendiri. Lalu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Sebenarnya enak kalau kita melakukan restitusi. Kita hanya menuntun, mengarahkan, kita fokus pada karakter anak. Jadi kita bisa tahu, oh karakter anak ini pendiam. Bagaimana dia akan menyelesaikan solusinya dengan karakter bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, mencari solusi dari masalahnya dengan karakternya anak yang pendiam. Kita tinggal mancing-mancing dikit. Nah, seperti itu. Lalu yang pasti akan menguatkan dan fokus pada solusi. Benar-benar fokus pada solusi. Kalau kita menghukum, kamu ini terlambat terus setiap hari, lari lapangan 10 kali. Ada solusi dari situ? Tidak ada. Tetapi dengan restitusi, kita fokus pada solusi. Solusi itu dari mana? Bisa muncul dari murid itu sendiri. Mereka akan menemukan solusinya sendiri. Dan itu sudah saya coba. Jadi sebelum kami melakukan diseminasi hari ini, kami sudah mempraktekkan beberapa budaya positif dalam rangkaian video nanti akan kita tunjukkan. Next. Nah, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tadi sudah kita singgung ya. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau kita urut dari posisinya, hukuman paling rendah. Karena kan unsurnya ekstrinsik. Konsekuensi di tengah-tengah. Dan restitusi posisi paling tinggi. Nah, kita beri contoh kasus pada siswa yang sering melakukan bullying pada temannya. Kalau kita menghukum, kita pasti menggunakan ekspresi yang marah. Tidak ada kan orang menghukum dengan menyenangkan? Pasti ekspresi kita menakutkan kan? Meskipun kita berusaha sok sweet gitu loh. Tapi anak-anak takut kan pada kita. Nah, ini guru menghukum murid dengan hukuman fisik dan tidak mendidik. Saya jujur, saya pernah menghukum murid. Setelah saya belajar ini, konsepnya yang saya lakukan itu sebenarnya menghukum. Misalkan, dia mengolok-olok nama orang tua dari temannya. Temannya tidak terima. Akhirnya, diingatkan 1 kali, tidak mempan. Diingatkan 2 kali, belum mempan. Diingatkan 3 kali, B aja. Akhirnya, dia anak yang malas menulis. Saya tahu dia anak yang malas menulis. Saya suruh nulis 50 kali. Saya berjanji tidak akan mengolok-olok teman saya memakai nama ayahnya. 50 kali, gempor enggak tuh tangannya? Gempor. Kalau dia masih mengulangi lagi, saya tambah 2 kali lipat, 100 kali. Seperti itu. Itu masih sistem menghukum. Lalu bagaimana cara menyelesaikan kasus melakukan bullying pada temannya dengan cara konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi, membawa anak ke ruang BK. Ya, kita sering ya minta tolong Ustaz Muktio ya. Kalau kita sudah tidak, istilahnya nggak ngatasi hari ini diatasi diri, kok kayak aku nggak mampu, seperti itu kan? Nah, makanya alhamdulillah kita sudah punya guru BK dan alhamdulillah Ustaz Muktio bisa hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah untuk kedepannya Ustaz Muktio akan sangat bisa menerapkan restitusi saat membantu kita sebagai wali kelas dan guru mapel yang lainnya. Ini pasti akan menjadi budaya positif di sekolah kita kalau kita semua guru termasuk guru BK yang sering membantu kita akan menerapkan restitusi. Simple, restitusi itu simple dan menyenangkan. Lalu dari konsekuensi ini guru masih ada muncul aura tegas. Akhirnya murid tetap patuh,
pada peraturan karena masih melihat gurunya masih tegas, nggak ke-friend gitu loh istilahnya bagi mereka. Gurunya itu masih ada jarak. Saya murid, depan saya guru. Saya memang diberi pilihan konsekuensinya apa, tetapi saya kan ada paksaan. Saya harus konsekuensi yang lebih seperti apa, seperti itu. Lalu bagaimana dengan restitusi? Bagaimana Resti? Oh, Resti diam saja. Mari kita lihat restitusi. Guru akan menanyakan keyakinan kelas atau kebajikan pada diri anak dan membantu murid mencari solusinya, sehingga murid dan guru akan saling menghormati, saling terbuka. Kalau ada kata keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Nanti akan kita bahas. Next. Nah, sebelum kita masuk keyakinan kelas, ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam restitusi. Kalau kita membantu murid menyelesaikan masalah, kita mau berperan sebagai apa? Apakah kita memilih sebagai penghukum? Penghukum itu biasanya kalau ngomong suaranya keras, marah-marah, bersifat mengancam, menakutkan. Atau kita mau membuat sebagai pembuat merasa bersalah. Kita akan mengolah kalimat kita, kata-kata yang kita ucapkan kepada murid kita, sehingga dia muncul rasa bersalah. Contoh kalimatnya, ayolah kamu kok gak ngerti sih? Nanti kalau kamu telat terus, ustazah yang nanti tegur kepala sekolah. Ustazah nanti yang jadi merasa bersalah. Dikiranya ustazah gak menasehati kamu. Seperti itu kalau kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kok tiap hari terlambat sih? Memangnya kamu kenapa? Apa kamu tidak bisa mencari solusi untuk keterlambatan kamu? Itu masih membuat merasa bersalah. Kalau menghukum lebih ekstrim lagi. Telat terus, kesel. Ya kan kalau menghukum? Bendino, tiap hari telat, ustazah ngadeg enteni kamu gak datang. Kesel iki lho gempor mulai setengah 7 ngadeg, kamu datangnya jam 7 lebih. Itu penghukum. Lalu bagaimana dengan teman? Nah, dengan teman ini tipis bedanya persepsi kita dengan persepsi anak-anak. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ayolah usahakanlah, jangan terlambat terus. Ya, bisa kan ya? Ya. Seperti itu contohnya. Atau sebagai pemantau. Wow, kita langsung datang bawa data. Kalau sebagai pemantau itu kebanyakan kita pegang data. Oh, kamu bulan ini terlambat sudah 5 kali. Ini sudah lebih ini dari jatahnya. Padahal tidak ada jatah. Kalau namanya terlambat ya jangan terlambat ya. Ini sudah lebih nih 5 kali, lebih dari 3 kali. Berarti kamu ini ada sesuatu yang membuat kamu terlambat yang kamu belum bisa menemukan solusinya. Coba, apa yang membuat kamu terlambat? Nah, seperti itu pemantau. Ataukah kita sebagai manajer? Bocoran sedikit, kita diharapkan berperan sebagai manajer. Kita diharapkan memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti apa kalimatnya? Bisa ada yang terlambat. Kasus saya kemarin, murid saya kalau wudhu suka bercanda. Akhirnya ada yang terlambat datang saat murojaah sebelum pembiasaan sholat zuhur. Maaf Us, saya terlambat tadi. Nah, kita bilang tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Satu, kita bisa berkata seperti itu. Yang kedua, ya, bukan hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan ini. Artinya, kita memotivasi dia dulu. Dia tidak down duluan. Jadi kita katakan, ya tidak apa-apa. Tapi ada tahap setelah itu tidak kemudian, oh tidak apa-apa kita selesai sudah, tidak ada kasus. Tidak. Seperti apa? Nanti kita akan lihat di segitiga restitusi. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, contoh sebenarnya tadi sudah saya beri contoh ya sedikit. Ada contoh lagi, murid terlambat masuk sekolah. Nah, seperti tadi ya. Kalau penghukum, patuhi peraturan sekolah. Silakan berdiri depan kelas sampai pelajaran saya selesai. Nah, itu penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah, terlambat lagi.
Berapa kali kamu terlambat dalam minggu ini? Nah, atau sebagai teman, ayolah, mengapa sih terlambat lagi? Usahakan dong jangan terlambat. Besok kalau kamu terlambat, ibu tidak bisa memaafkan loh. Kamu sering terlambat loh. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, sudah tahu kamu ini melanggar peraturan, telat lagi, masih telat lagi. Ayo sekarang apa konsekuensinya buat kamu? Seperti itu. Kalau sebagai manajer, ini yang kita harapkan. Apa kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi kita mengarahkan anak untuk menyadari apa kesalahannya. Beda kita membuat dia harus merasa bersalah dengan menyadari apa kesalahannya. Setelah mereka menyadari kesalahannya, kita akan mengarahkan, menuntun anak untuk menemukan cara agar apa yang dia lakukan atau kesalahan apa yang dia lakukan tidak akan terulang lagi. Dan ini sifatnya muncul dari diri anak sendiri. Insya Allah kalau sesuatu hal motivasi muncul, terlaksanakan dari motivasi intrinsik, itu pasti akan berjangka panjang dan tidak akan terulang lagi kesalahan yang sama. Next, keyakinan kelas. Oh, gantian. Oke, Ustaz Resti minta gantian. Monggo. Baik, saya lanjutkan, Ge. Nah, terkait dengan restitusi tadi, sebagai langkah awal kita, bagaimana cara kita menerapkan restitusi? Yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas di sekolah kita yang sudah kita terapkan adalah kita sudah mempunyai kontrak belajar ya, kontrak belajar di kelas. Nah, di sini ada perbedaan antara kontrak belajar dan keyakinan kelas. Kalau kita membuat kontrak belajar di kelas kita itu selalu menggunakan bahasa yang sifatnya kita membuat suatu perjanjian ya. Jadi contohnya biasanya kalimat yang lebih ke yaitu lebih arah lebih ke yang disiplin tapi yang negatif. Negatifnya karena membuat anak takut ya. Contohnya dilarang berisik, contohnya ya, terus dilarang terlambat. Ya, saya apa saja? Bullying. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, di sini yang harus kita buat sebenarnya hampir sama, cuma konsepnya kita mengarahkan ke arah yang lebih positif. Kita akan membuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Contohnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan wajib protokol kesehatan? Kira-kira alasannya apa, Ustazah? Alasannya apa? Kita itu memiliki peraturan untuk wajib menggunakan masker dan protokol kesehatan. Untuk apa? Menjaga supaya tidak tertular penyakit. Agar kita sehat dan tidak tertular penyakit. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menaati rambu lalu lintas? Supaya tidak kecelakaan. Tidak kecelakaan, berarti sehat dan terhindar dari kecelakaan atau selamat. Nah, inilah alasannya yang mendasari kita membuat keyakinan kelas. Jadi alasannya, kalau selama ini yang kita buat kan adalah peraturannya kan ya. Peraturannya, ayo silakan pakai masker. Tapi kan kita ke anak-anak kita tidak meyakini apa sih yang harus kita seperti ini melakukan pakai masker itu. Nah, dari sini kita harus meyakinkan anak-anak, oh keyakinan ini yang muncul kalau kita bisa menaati peraturan. Bisa dipahami dari sini ya? Ya. Lanjut Ustazah. Nah, ketika kita membantu keyakinan kelas itu kita harus abstrak. Kalau kita tadi yang contohnya memakai masker itu konkret kan ya? Konkret. Nah, di sini kita harus lebih abstrak dari peraturan. Jadi sifatnya lebih umum. Nanti ada contohnya Ustazah. Kemudian yang kedua berupa pernyataan yang universal dalam artian menyeluruh. Menyeluruh begini. Tidak, kalau kita membuat peraturan tidak boleh membuli, ya. Kalau yang lebih universal berarti apa Ustazah? Tidak boleh membuli sesama teman. Berarti kalau yang lebih umum kita gunakan kalimat yang bagaimana? Gimana Ustaz? Saling menyayangi.
tidak boleh mengejek. Nah itu kan lebih konkretnya. Nah kita gunakan bahasa yang lebih universal, yang lebih umum. Kemudian dibentuk atau dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kita hindarkan kalimat yang negatif. Contoh tidak boleh, jangan dipakai, dilarang, jangan dipakai. Insya Allah kita bisa membuat kalimat-kalimat yang lebih bernilai positif. Kemudian sedikit, kalimatnya harus sedikit. Untuk apa? Agar mudah diingat. Saling menyayangi. Sederhana toh? Nah, anak-anak itu sudah mengingat, oh, keyakinan kelas kita seperti itu. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kalau kita sekolahnya lebih berbasic pada ketauhidan, apa-apa itu seluruhnya itu berdasarkan dengan syariat apa yang ada di Islam, ya. Contohnya ketika kita masalah aurat, nah itu kita sesuaikan dengan itu. Kemudian semua warga, kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Jadi kita bersama-sama dengan anak-anak itu membuat. Kemudian kita jadikan satu, jadi kita wujudkan dalam keseragaman. Jadi kelas bawah sampai kelas atas semuanya memiliki keyakinan kelas yang sifatnya mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, seperti ini Ustazah. Ini ada sisi kanan, ada sisi kiri. Menurut Ustazah, ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Yang kurang nampak di ini saja. Ini saya bacakan aja ya. Yang ini datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sini ya. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk keyakinan ya. Kita sepakat ya bahwa nanti kita tidak akan membuat kontrak belajar, tetapi keyakinan kelas. Oke, Masya Allah. Iya, yang sini ini tidak ada logo. Yang sini nggak ada logo, yang ini ada logo. Kenapa ada logo di sini? Ini lebih mengartikan seperti kayak penekanan peraturan. Kalau kita di jalan-jalan peraturan semua ada logo kan ya. Nah, iya, kita lebih meleluasakan, jadi anak-anak itu lebih sifatnya lebih kebajikan yang universal. Lanjut Ustazah. Nah, ini adalah contoh belum ya? Sudah. Nah, ini kebetulan keyakinan kelas saya dan kelas Ustazah sudah menerapkan. Nanti insya Allah teman-teman juga bisa. Di sini kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan dulu. Jadi anak-anak silahkan ditumplekkan semua apa yang mereka ketahui tentang peraturan itu. Boleh ditulis di papan tulis atau dalam kertas masing-masing. Nah, kemudian setelah dari peraturan itu yang ada, kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Contohnya, biasanya teman-teman itu tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek. Nah, anak-anak kemarin ada yang seperti itu. Kemudian tidak berisik. Nah, kita jadikan satu, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas yang bahasanya ciri-cirinya seperti tadi. Tidak negatif, abstrak, terus sesuai dengan pernyataan yang universal. Kemudian hasil yang sudah dirumuskan kita tempelkan menjadi suatu keyakinan kelas seperti contohnya tadi. Nah, ini untuk yang kelas saya dan ini kebetulan untuk kelasnya Ustazah Ais. Lanjut Ustazah. Nah, segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan Ustazah. Yang pertama yang tadi sudah disampaikan Ustazah Ais. Yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya, oh iya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku anak pasti memiliki
alasan. Anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Entah itu alasannya benar atau dibuat. Yang jelas itu kita memvalidasi tindakannya itu. Oh, menurut kamu itu salah nggak sih? Menurut kamu itu benar nggak sih? Nah, itu kita kembalikan lagi ke anak-anak. Ketika anak-anak sudah punya keyakinan kelas, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ketika kita menemukan anak kita mengejek, kita kembalikan lagi. Benarkah Mas dengan tindakan yang kamu lakukan itu tadi? Nah, seperti itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan atau motivasi internal yang kita miliki dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau kita itu misalnya datangnya terlambat, sesuai enggak? Terus kita bermalas-malasan, sesuai enggak? Itu yang perlu kita lakukan pada segitiga restitusi. Jadi ada 3 tadi. Menstabilkan identitas, ya kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira bisa nggak diperbaiki? Dan yang ketiga, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu adalah proses segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Nah, kebetulan ini kejadian yang terjadi real di kelas saya. Mbak Siva, Mbak Siva dan Mbak Aya itu sebenarnya ini saya pakai tokoh ini, tapi real kejadiannya itu Mbak Naya sama Mbak Fani itu tengkar sampai cakar-cakaran, mukanya terluka. Iya, serius, sampai mukanya sininya itu luka. Iya, cakar-cakaran itu anak saya. Iya. Nggak sampai bisa bertengkar Ustaz. Lanjut Ustaz ya. Nah, ini kemudian ketika itu saya buatkan demonstrasinya bagaimana ketika saya memecahkan masalah tadi menggunakan segitiga restitusi. Ustazah Lupi nggak ada waktu itu, jadi saya pakai Ustazah Nisa. Maaf ya. Iya, santai.
Ya, dari contoh ini kita memberikan cara kepada anak bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi memberikan mereka kebebasan untuk mencari solusi. Mereka mencari solusi bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, kebetulan tadi itu masalah antar teman. Nah, untuk yang contoh kedua, di sini ada contoh lagi dari Pak Fani. Ini karena datang terlambat mandinya terlalu lama, kemudian ada tetangganya yang meninggal sehingga membuat jalannya itu macet dan tiba di sekolah lebih 10 menit dari jam masuk. Tulisannya, ini lo ngomong apa tulisannya Usir? Belajar lebih baik. Waduh, itu. Maksud ada juga. Banyak proses tanpa protes. Waduh ya, waduh kandung-kandung ini. Nah, ini juga karena Fani terlambat tadi, karena keyakinan kelas saya sudah berjalan dengan sendirinya, Mbak Fani itu bisa menyadari kesalahannya, kemudian meminta maaf dan menemukan solusi sendiri bagaimana dia nantinya biar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini kebetulan terjadi di kelasnya Ustazah Ais, di kelas 5, Mbak Salsa yang kerap kali datang terlambat ketika selesai wudhu itu dikarenakan bermain air bercanda dengan temannya. Satu lagi. Tapi bolehkah ibu tahu alasan kenapa bapak terlambat? Ibu tahu dengan Anda alasan alasan. Sejak kapan
Tetapi menurutku ada cara merasa tenang, tapi tidak merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Apakah selesainya dengan keyakinan dua kita? Sekarang kita kembali pada saat alasan artikan bercanda sampai ke bawah. Apakah hal itu mengurangi diri sendiri dan hak terhadap bercanda? Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Rasa pahit Alhamdulillah. Sekarang mari kita menjelaskan kiranya satu saya. Saya yakin besok mereka pasti akan memberikan pertimbangan. Lalu pertanyaannya, kalau ini menjadi orang seperti Nah, itu tadi 3 contoh praktek segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Saya rasa teman-teman ada sebagian yang sudah melihat praktek segitiga restitusi kita ya. Bahkan ada teman-teman dari kelas yang lain sudah memberikan umpan balik di PMM yang sudah kita inikan di PMM. Oke, kita simpulkan. Apa manfaat restitusi? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Tujuannya adalah agar murid-murid kita menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi semuanya itu muncul dari diri sendiri. Pesan dan kesan. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan standar nasional kita, standar pendidikan nasional, bahwa guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik dalam menerapkan program disiplin positif, menjadi among bagi murid di sekolah dan menentukan posisi kontrol diri sebagai manajer. Jadi kita diharapkan menjadi berposisi menjadi guru sebagai manajer dalam menuntun dan membersamai murid-murid di sekolah sehingga dapat mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Insya Allah bisa ya teman-teman. Insya Allah. Harapan kami semua praktek baik yang sudah kami lakukan, teman-teman tidak merasa terganggu atau bahkan menjadi semangat. Kami harap itu adalah pemantik bagi teman-teman semuanya. Kita bisa bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Mari sama-sama bergerak dan menggerakkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir, bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan, atau mungkin memberi tanggapan juga kami persilahkan. Monggo, siapa yang berkenan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan testimoni terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang lalu oleh Ustazah Restirian dan Ustazah Ais. Pada kesempatan itu dihadiri juga seluruh guru SD Integral Hidayatullah Probolinggo. Alhamdulillah, dengan adanya 2 guru atau 2 calon guru penggerak ini, SD Hidayatullah Probolinggo mendapatkan berkah, yaitu bisa menimba ilmu
dari 2 orang ini setelah mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan yang diikutinya. Budaya positif ini harapan kami bisa juga ditularkan kepada guru-guru, sehingga nanti semua guru dan juga peserta didik bisa mengikuti atau melaksanakan budaya positif ini. Demikian harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini budaya positif bisa terlaksana dengan baik di SD Integral Hidayatullah Probolinggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Haryuni. Saya menjabat sebagai wali kelas 4. Alhamdulillah, kemarin saya sudah menerima materi tentang budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, disiplin diri bagi anak-anak utamanya. Disiplin diri itu merupakan unsur utama dalam budaya positif, terutama di kelas. Nah, secara tidak langsung saya sudah menerapkan apa itu budaya positif. Nah, penerapan disiplin diri melalui segitiga restitusi. Kemarin sudah saya menerima ilmunya, baru pertama saya menerima ilmunya, tetapi secara tidak langsung di kelas saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama validasi, yang pertama menstabilkan identitas kemarin. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga kemarin menyampaikan keyakinan. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi, anak-anak bisa mendorong, bisa membimbing anak-anak mendorong untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan motivasi yang timbul dari dalam anak-anak sendiri, sehingga mereka bisa memilih tindakan atau karakter yang baik. Nah, di sini kemarin juga ada dengan timbulnya adanya disiplin positif, itu mendorong atau mewujudkan Ananda itu merdeka. Artinya Ananda bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan adanya motivasi internal yang ada pada Ananda itu sendiri. Nah, mudah-mudahan harapan saya pribadi dan juga teman-teman bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas dengan permasalahan Ananda yang ada di kelas. Terima kasih, segitiga restitusi itu sangat baik diterapkan di masing-masing kelas. Itu testimoni dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sada Muktio selaku guru BK di SD Integral Hidayatullah Kota Probolinggo. Di sini saya selaku guru BK sangat mensupport dan mendukung sekali dengan adanya program restitusi yang sudah disampaikan oleh rekan kerja saya. Kelak saya akan menerapkan dan akan melaksanakan kepada peserta didik saya di SD tersebut. Semoga kedepannya saya akan bisa membimbing anak-anak dengan baik dan bisa mendukung program tersebut di sekolah integral. Sekian dari saya.